Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ferry Dermawan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajari kalian cara membuat API sederhana dengan studi kasus mini blog ya teman-teman. Jadi nanti di sini kita bisa membuat login register. Tenang saja, login register ini ada source code-nya di website saya kelasferry.com. Nah, dan juga nanti kita di sini bisa menambahkan artikel, juga bisa menampilkan data sekaligus pagination-nya teman-teman. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan komentar juga. Kita lihat di sini, kita send. Nah, di sini ada artikel, di bawahnya ada komentar ya teman-teman. Jadi nanti ketika kita tambahkan komentar lagi di sini, misalkan di artikel ID 2 nih. Nah, saya praktikkan ya. Di sini saya mau login menggunakan user@example.com. Saya send, saya copy aja tokennya. Kenapa begitu? Karena ketika kita ingin menginput sebuah komentar atau menambahkan sebuah artikel, kita harus login dulu teman-teman. Supaya apa? Supaya tahu siapa pemilik artikel itu atau pemilik komentarnya teman-teman. Nah, di sini kita tambahkan komentar aja. Sebelum kita tambahkan, kita cek di sini. Kita punya artikel apa aja. Nah, di sini saya punya artikel dengan ID 2. Saya pergi ke komentar store ini. Nah, di sini saya buat aja authorization-nya itu dengan token yang kita punya tadi. Oke. Nah, sekarang kita komen, misalkan komentar terbaru. Saya send. Oke, berhasil. Kita cek lagi di artikel kedua, kita send lagi. Nah, di sini kita berhasil menampilkan satu artikel dan komentar-komentarnya teman-teman. Oke, cukup sederhana ya teman-teman. Yang penting sih saya berharap dari tutorial kali ini teman-teman bisa membuat CRUD gitu ya. Tahu autentikasi atau juga gimana caranya ketika kita melakukan penginputan data. Nah, itu tuh dia terhubung dengan token gitu teman-teman. Oke, sampai jumpa di tutorial. Yang harus kalian persiapkan pertama-tama itu kalian harus download dulu source code saya di kelas API login dan register menggunakan Laravel dan JWT ini ya teman-teman. Nah, misalkan kalian tidak menemukan kelas, nah bisa kalian cari di sini, ketik aja JWT. Nah, pilih yang ini ya teman-teman, API login dan register menggunakan Laravel dan JWT. Diklik saja, pastikan kalian sudah login dulu ya teman-teman. Karena kalau tidak login, kalian tidak akan bisa download source code-nya gitu. Nah, setelah itu sesudah di-download, nah nanti di sini kita ekstrak di sini. Nah, setelah itu di sini saya ganti aja namanya itu mungkin API gitu ya. API mini blog. Foldernya pun udah mini blog sih. Ya udah saya gak buat aja di sini backend aja lah ya. Karena kan ya API itu kan identik dengan backend gitu ya. Jadi saya buat seperti ini. Saya drag ke VS Code saya. Ini saya rapikan dulu. Dikarenakan tutorial kita ini membuat API, jadi pastikan kalian sudah buka Postman kalian ya. Setelah itu kalian buat dulu collection-nya. Oke? Nah, kalian tahu pasti ya, di video kelas saya sebelumnya tentang API, membuat API dan register, saya sudah mempersiapkan beberapa, yaitu bukan beberapa sih, ya cuma satu aja sebenarnya. Di sini kita menginstal package Jot autentikasi dari Taimon ya teman-teman. Nah, setelah itu kalian perhatikan, seperti biasa ketika kalian mendownload source code dari saya, pastikan kalian sudah Composer install seperti ini ya teman-teman. Ditunggu saja, ini tidak akan lama. Apa sih fungsi Composer install ini? Ketika kalian download source code saya itu, yang saya upload itu tuh tidak sekaligus vendor ya teman-teman. Jadi alangkah baiknya nanti ketika kalian Composer install, semua ini tuh bakalan diinstal nanti. Oke? Nah, sekarang kita clear dulu. Nah, di sini saya kurang suka ya menggunakan terminal dari text editor karena kita cukup mengganggu gitu ya. Nah, di sini saya pakai terminal langsung saja. Nah, di sini kita ketikkan PHP. Sebelum itu kita pergi ke backend dulu. Ketikkan PHP artisan dulu. Apakah sudah berhasil diinstal? Oke, seperti biasa di sini sudah bisa ya. Nah, sekarang saya mau konfigurasi database saya dulu di sini dan env-nya lebih tepatnya. Ya, ini saya copy aja, saya pastekan di sini. Nah, setelah itu saya ganti jadi .env teman-teman. Nah, untuk di sini saya buat nama database-nya backend aja lah ya. Nah, dikarenakan di database saya tuh sudah saya buat database-nya gitu. Jadi nanti saya tinggal migrate aja. Jadi buat kalian yang belum siap database-nya, disiapkan dulu ya. Nah, di sini saya udah buat root-nya, bukan root sih lebih tepatnya username dan password-nya saya menggunakan MAM ya teman-teman. Nah, di sini portnya saya buat 889. Oke, intinya untuk masalah konfigurasi database menyesuaikan aja ya teman-teman. Nah, setelah itu kita jalankan PHP artisan migrate seperti ini. Oke, sudah berhasil ya. Atau kita klik lagi biar lebih pasti, PHP artisan migrate fresh gitu. Oke, saya lebih suka menggunakan fresh untuk awal-awal ya. Saya clear aja. Nah, setelah itu saya ketikkan PHP artisan. Nah, kalau kalian perhatikan, nih saya buka dokumentasinya Jot aja deh, biar kalian lebih paham gitu cara menggunakan source code saya gitu. Di sini saya buka aja Jot Laravel.
Nah, nanti kalian akan menemukan ini ya, website GitHub yang punyanya Taimon Design teman-teman. Kalian klik aja, ataupun kalian langsung aja kunjungi websitenya gitu. Yang ini teman-teman. Oke. Nah, kalau kalian lihat di quick startnya, coba di Laravel installation. Nah, ini kita harus jalankan secret key kita teman-teman. Oke, di copy aja. Setelah itu kita pergi ke terminal. Ini saya clear dulu biar lebih enak. Nah, sebelum saya buat secret key dari Jot-nya, saya buat dulu deh secret key dari Laravelnya. Jadi saya ketikkan sini php artisan key generate. Supaya apa? Supaya di env kita punya key-nya teman-teman. Supaya berjalan Laravel kita. Oke, nah ini dia. Nah, ini dia app key-nya teman-teman. Nah, setelah itu kita jalankan php artisan Jot secret. Kita enter saja. Nah, sekarang kita lihat ke bawah. Oke, sudah berhasil kita buat ya. Nah, sekarang kalau kalian perhatikan di bagian root API, nah ini ya, saya sudah menyiapkan root yang kita butuhkan gitu, yang sudah kita buat di video tutorial sebelumnya. Nah, sekarang kita coba semuanya di Postman ya teman-teman. Oke, sekarang kita buka Postman. Nah, di sini kan kita ngebuat ulang lagi ya. Saya lupa nge-save sebelumnya sih. Jadi alangkah baiknya saya skip aja videonya teman-teman. Nanti setelah sudah jadi nanti saya jelaskan lagi kok. Tenang aja. Tapi kalau kalian mau lihat video tutorialnya, kalian bisa kunjungi saja video saya bisa di YouTube ataupun di kelasferry.com. Oke? Tenang saja, itu gratis teman-teman. Oke, saya skip videonya ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah buat requestnya ya teman-teman. Nah, yang pertama itu request register ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah sebelumnya saya sudah menjalankan local server saya teman-teman dengan cara php artisan serve. Nah, setelah itu kita buat di sini atau kita copy paste local server kita ke sini. Oke teman-teman. Nah, untuk mengetahui apa saja sih root requestnya, bisa kalian cek di sini di root api.php. Oke. Nah, di sini kita ikuti saja. Nah, setelah itu atau kalian jika kebingungan, saya buka tab baru di sini, cell duplicate tab. Saya ketikkan aja di sini php artisan root list seperti ini. Oke, kita berhasil dapat semua root kita ya teman-teman. Nah, sekarang saya jelaskan satu-satu. Nah, untuk root register pastikan sudah tahu lah ya. Ini untuk mendaftar user baru ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah berhasil mendaftarkan user baru dengan nama Ferry Dermawan, emailnya user@example.com. Terus ini saya buat password. Oke. Nah, di sini saya mau revisi dari video saya sebelumnya teman-teman. Jadi buat kalian yang ngeh mungkin kalian ubah, tapi buat kalian yang nggak ngeh, pasti kalian mengabaikan ini teman-teman. Sebenarnya ini sangat penting ya teman-teman. Coba kalian perhatikan di sini. Kayak saya ketikkan di sini, misalkan saya buat passwordnya kosong. Saya send. Nah, dia menampilkan validasi error nih, apa ya? Dia menampilkan validasinya teman-teman. Tetapi statusnya itu oke teman-teman. Nah, di sini salah teman-teman. Seharusnya kita buat dia itu 422. Biasanya untuk validasi itu saya buat kode errornya itu 422. Nah, dan juga untuk yang login ya teman-teman. Di login tidak ada ya. Jadi kita buat di sini aja mungkin. Nah, sekarang kita coba lagi, kita send. Nah, di sini baru berhasil teman-teman. Nah, maksud arti dari 422 ini biasanya saya pakai untuk kode error validasi teman-teman. Jadi ketika saya melakukan request dan di dalam backend itu ada validasi gitu. Nah, di situ bakalan muncul error 422 teman-teman. Intinya sih ketika browser merequest, backend bakalan menampilkan error 422 teman-teman. Oke. Nah, di sini coba saya buat lagi yang baru. Emailnya saya buat di sini emailnya user2 karena kan email yang sebelumnya sudah ada. Saya ganti di sini mungkin Novita Arasma gitu ya namanya. Passwordnya password aja, saya send. Oke, di sini berhasil ya. Status kodenya 200. Nah, sekarang saya mau menambahkan validasi lagi. Di sini seharusnya ada konfirmasi, teman-teman. Ya, alangkah baiknya sih dibuatkan aja teman-teman. Jadi di sini di requestnya kita buat juga password konfirmasi. Password confirmation. Oke. Nah, di sini saya buat password sembarang aja. Nah, di sini saya buat user 3. Nah, di sini saya buat Ilham mungkin Iyanda. Oke, sekarang saya coba send. Oke, di sini dia harus sama ya password konfirmasinya. Jadi di sini saya buat password juga. Saya send. Oke, berhasil ya. Nah, sekarang untuk loginnya kita praktekkan lagi. Nah, di sini saya sudah berhasil mendapatkan token teman-teman karena saya sudah login sebelumnya. Nah, caranya itu kita kembali di form data ini, kalian inputkan aja email dan password teman-teman. Nah, sekarang saya coba send sembarang, dia error. Oke. Nah, tapi jika saya buat benar, kita mendapatkan tokennya.
Nah, token ini kita bisa pakai untuk mendapatkan data usernya. Nah, kita pergi ke request yang Mi ini. Untuk lock dan refresh nanti saya jelaskan. Saya langkahi dulu ya teman-teman. Nah, di sini untuk bodinya kosong aja, none seperti ini. Hanya saja di authorization ini saya buat tipenya ini bearer token. Saya pastekan token yang saya dapatkan tadi. Saya send, kita berhasil dapat data usernya. Nah, coba saya buat sembarang di sini. Saya send, oke, tidak dapat ya teman-teman. Bakalan malah jadi error dia. Nah, sekarang kita kembalikan lagi jadi bisa ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba refresh tokennya. Misalkan token yang ini saya mau refresh gitu, bisa saja saya ganti dengan cara di bodinya kosong, di authorization-nya ini kita buat bearer token, kita copy paste di sini tokennya, kita send. Oke, berhasil ya, kita dapat token lagi. Nah, hanya saja token yang sebelumnya kita coba request, tidak bisa ya teman-teman, dia harus menggunakan token yang baru. Oke, kita copy lagi di sini, saya pastekan. Oke, berhasil kita dapat ya. Nah, apa fungsi refresh? Misalkan ketika kita mengunjungi suatu website, terus kita berdiam lama gitu di dalam suatu website, tidak melakukan apa-apa gitu. Nah, secara otomatis token kita tuh bakalan expire gitu teman-teman. Nah, gimana caranya supaya tidak expire? Ya kita melakukan aktivitas di dalam website itu. Misalkan kita sedang menginput status atau membuat story segala macam atau apapun lah itu. Nah, apapun request yang ada di dalam website itu, kita harus merefresh token kita teman-teman. Apa fungsinya? Ya supaya menandakan kita tuh aktif di dalam website itu gitu. Oke, semoga kalian paham ya di sini. Nah, sekarang yang terakhir ada fungsi logout ya. Kalian semua sudah tahu fungsi logout. Ketika saya masukkan token saya yang sebelumnya, saya send, berhasil di logout. Hanya saja sekarang saya coba buka token saya yang saya pakai sebelumnya, saya send, sudah tidak bisa lagi seharusnya. Oke, sampai di sini sudah paham ya sekarang. Nah, sekarang kita pergi ke text editor. Oke, cukup panjang ya sekarang untuk penjelasan authorization ini. Sebenarnya inti dari pembelajaran kita sekarang ini tuh bukan ini ya teman-teman. Ya tapi ada sangkut pautnya gitu. Kenapa begitu? Karena sekarang kita membuat API mini blog nih. Nah, nanti ketika kita buat artikel, kita harus tahu artikel ini milik siapa gitu. Nah, misalkan juga kita membuat komentar gitu. Nah, komentar ini tuh milik siapa gitu. Oke? Nah, sekarang kita buat di sini. Saya mau buat saya coba buat di terminal aja. Ini saya buat di sini aja deh. Ini saya clear, saya buat controller namanya. Oke, sebelum buat controller saya ketikkan di sini PHP artisan make model artikel. Nah, ini kan kita membuat model artikel nih. Saya mau buat sekaligus migrationnya. Sebenarnya bisa juga kita buat sekaligus controllernya, cuman saya mau terpisah aja. Jadi saya buat migration dan model saja. Kita enter. Nah, di sini kita berhasil buat modelnya dan migrationnya. Oke. Nah, saya clear dulu. Sebelum itu kita pergi ke model, ke artikel. Nah, di sini saya mau buat protected coordinate kosong supaya semua kolom bisa diisi teman-teman. Ini saya close lagi. Sekarang kita pergi ke database migration ini teman-teman. Oke. Sekarang apa yang harus kita buat di sini? Ini saya close aja terminalnya. Nah, pertama-tama saya mau buat artikelnya milik siapa gitu. Jadi kita harus relasikan ke table user. Maka dari itu saya buat di sini foreign ID user ID nama kolomnya. Setelah itu kita buat constraint seperti ini di table mana? Berasal dari mana? Users. Setelah itu nanti di sini kita buat on update, dia itu cascade. Ketika on delete, dia cascade. Apa fungsi cascade ini? Nah, ketika saya melakukan penghapusan di table user, dan nanti artikel juga, nanti misalkan saya menghapus user ID 1. Jadi nanti artikel dari user ID 1 juga ikutan kehapus, teman-teman. Oke? Nah, misalkan kalian mau mencegah itu, bisa kalian ubah ini menjadi restrict, teman-teman. Jadi ketika saya menghapus data user ID 1 gitu. Tapi artikelnya nanti nggak akan otomatis terhapus. Nah, kalian ganti aja ini keduanya jadi restrict ya, teman-teman. Oke, semoga kalian paham ya. Di sini saya buat di sini table string, karena untuk judul itu kan hanya satu baris, saya buat aja di sini string. Nah, dikarenakan konten itu banyak, ada 2 baris ya kemungkinan besar, jadi saya buat di sini text. Oke, saya buat aja body ya seperti ini. Nah, hanya ini saja. Nah, di sini langsung saja kita buat 2 table teman-teman. Tidak masalah di dalam satu migration. Jadi di sini saya tambahkan article comments. Oke. Nah, untuk komentarnya kita buat aja di sini article ID. Nama kolomnya dari sumbernya dari mana? Dari articles. Ini seperti biasa cascade aja. Nah, setelah itu untuk komentarnya nggak perlu judul nih, kita buat aja body. Oke, teman-teman. Oke, sampai di sini saja sebenarnya. Nah, sekarang kita masukkan aja untuk down-nya ini di atas articles, kita buat comments. Nah, kenapa seperti ini? Jangan sampai kalian buat seperti ini, teman-teman. Ini salah, teman-teman. Jadi dia harus hapus dulu komentarnya, baru table artikelnya. Oke? Nanti bakalan muncul error, teman-teman, kalau kalian buatnya seperti ini. Oke, kita buat seperti ini aja. Nah,
Nah, setelah itu langsung saja kita migrate. Oke, saya kelupaan. Terus di sini seharusnya kita buat di terminal ini aja teman-teman. Kita ketikkan php artisan migrate. Oke, berhasil dibuat ya. Nah, sekarang saya clear aja. Saya mau buat model baru namanya php artisan make model article comment seperti ini. Kita enter saja. Nah, setelah itu kita pergi ke article comment ini. Setelah itu kita buat protected. Di sini saya buat guarded-nya kosong supaya kolomnya semuanya bisa diisi. Oke. Ini udah cukup, udah selesai. Nah, sekarang kita pergi ke controller artikel. Nah, di sini kita belum buat controllernya teman-teman. Sekarang kita buat aja php artisan make controller. Nah, di sini saya mau buat controller. Fungsi-fungsinya itu fungsi-fungsi default atau dasar lah gitu ya. Pembuatan API. Jadi maka dari itu saya buat aja di sini artikel controller minus API. Nah, apa arti minus API ini? Kita bakalan dibuatkan langsung fungsi-fungsi basic atau dasar untuk membuat API teman-teman. Jadi kita langsung enter saja. Kita lihat ke text editor. Nah, di sini di artikel controller langsung dibuatkan sini ada index, ada store, ada show, ada update, ada destroy. Oke? Karena ketika kita membuat API pastinya kita menampilkan semua data, menambahkan data, menampilkan satu data, mengupdate data atau mendelete data. Oke? Langsung saja kita buat di sini. Nah, untuk pertama-tama saya mau buat fungsi store dulu teman-teman ya. Karena kan kita belum punya artikelnya gitu. Nah, maka dari itu langsung saja saya mau buat validator di sini teman-teman. Dikarenakan di autentikasi saya sudah pernah buat, jadi saya copy aja di sini. Saya pastekan di sini teman-teman. Oke. Nah, saya import aja validatornya yang pakai ini teman-teman, yang support facet sini teman-teman. Kita import langsung. Nah, di sini untuk artikelnya itu apa aja yang di store, apa aja yang di input gitu. Ada title dan body teman-teman. Di sini kita buat aja require dua-duanya. Ini untuk password kita hapus saja. Nah, setelah itu di sini saya mau buat relasi dulu teman-teman. Di model usernya kita buat di sini, kita ke bawah. Nah, kenapa saya mau buat relasi dulu di sini? Nanti saya jelaskan teman-teman. Kita buat di sini public function Jadi dalam satu user mempunyai banyak artikel. Jadi apa itu namanya? Has many teman-teman. Jadi saya buat aja di sini articles. Saya return this has many seperti ini. Nah, kita panggil di sini artikel modelnya. Oke. Nah, setelah itu saya copy aja ini. Sebelum saya copy, saya mau bungkus dulu autentikasi saya di sini di variable user out user seperti ini. Nah, setelah itu saya buat variable artikel. Setelah itu saya panggil variable user artikel seperti ini relasinya. Nah, setelah itu saya create. Nah, di sini kita buat aja title, kita buat di sini requestnya title juga. Oke, lakukan hal yang sama seperti yang di atasnya. Oke, seperti ini title dan body. Nah, setelah itu jadi di sini saya buat return response JSON. Nah, datanya apa aja? Biasanya kalau format saya ya, ini setiap orang tuh beda-beda ya teman-teman. Kalau saya tuh biasanya saya menampilkan ada sukses, saya buat sini true. Setelah itu saya buat sini message. Nah, message ini fungsinya apa? Misalkan ketika dari front end nih butuh alert gitu. Nah, kita sudah sediakan alert yang di awal gitu teman-teman. Nah, di sini kita buat artikel berhasil ditambahkan. Nah, untuk yang ketiga apa? Yap, benar sekali, data. Langsung aja kita panggil variable artikel di sini. Oke. Nah, sebelum itu kita pergi ke root kita teman-teman. Nah, untuk API resource-nya bisa kita buat dalam satu baris teman-teman. Cukup mudah, buat aja seperti ini, root API resource seperti ini. Nah, kita buat prefix-nya itu apa? Nah, untuk prefix-nya ini saya buat aja artikel seperti ini. Bukan prefix ya, lebih tepatnya URL, nama URL-nya lah ya bilangnya ya. Nah, jadi di sini saya buat artikel controller seperti ini. Saya buat kelas seperti ini, oke? Nah, sekarang kita coba ke terminal. Saya buat sini php artisan root list. Oke, kita enter saja. Nah, di sini kita langsung berhasil dapat semua URL karena kita buat dia menggunakan API resource, teman-teman. Oke, langsung saja kita coba untuk yang store ya, teman-teman. Nah, kita pergi ke Postman. Saya buat folder baru di sini. Nama foldernya apa? Ya, benar sekali artikel ya, kita buat artikel. Nah, di sini saya buat request baru. Nama requestnya itu store. Ini saya ganti aja langsung store seperti ini. Saya biasanya buat untuk penamaan requestnya saya langsung buat sama seperti nama fungsinya ya, teman-teman. Nah, di sini saya buat store aja. Untuk ini kita oke.
Sebenarnya saya malas ngetik sih, tapi ya udah deh, kita ketik aja http apa. Oh, sudah ada rupanya. Nah, di sini kita panggil apa? Artikel. Lihat di sini. Oke, kita copy aja artikel seperti ini. Setelah itu, untuk penginputannya ya sebenarnya bisa di mana aja teman-teman. Saya buat aja deh di raw ini teman-teman. Dan sini saya buat aja title apa? Oh sorry, ini seharusnya JSON ya teman-teman. Titlenya apa? Ya kita buat aja judul pertama. Untuk bodinya ini adalah judul pertama. Sebelum itu saya mau coba buat tanpa body. Jadi apakah berhasil bekerja validasinya? Saya send di sini. Oke, berhasil ya. Sekarang saya coba panggil bodinya. Saya send. Di sini ada masalah. Apa masalahnya? Siap, benar sekali. Kita belum punya autentikasi teman-teman atau tokennya teman-teman. Karena di sini kalian perhatikan ya. Nah, di store ini kita butuh autentikasi di sini teman-teman. Maka dari itu kita login dulu. Nah, di sini saya menggunakan email dari user@example.com ya teman-teman. Saya send sekarang, saya copy, saya pergi ke store ini, saya sisipkan di authorization ini bearer token. Oke, kita paste aja tokennya, kita send, seharusnya berhasil kita dapatkan artikelnya teman-teman. Sekarang kita coba lihat di database kita. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat 3 user. Sekarang kita lihat cek artikel kita. Oke, berhasil kita buat ya artikelnya. Nah, sekarang kita coba buat 2 teman-teman. Di sini saya buat judul pertama, yang kedua itu judul kedua. Ini adalah judul kedua. Saya send lagi. Oke, sudah berhasil kita dapatkan. Bukan didapat, lebih tepatnya dibuat ya. Saya refresh. Oke, berhasil kita buat ya. Nah, untuk user ID-nya sudah berhasil langsung diinputkan gitu teman-teman. Oke, sekarang kita tampilkan. Di sini saya buat request baru, add request. Nama requestnya apa? Yap, benar sekali, seperti ini aja teman-teman. Kita get, dia bisa karena belum ada fungsinya. Nah, di sini cukup mudah fungsinya. Kita buat aja variable seperti ini, artikel get, udah seperti itu aja. Langsung aja kita return. Kita copy returnnya, kita pastekan di sini. Jangan lupa diimport model artikelnya. Oke, artikel berhasil ditampilkan. Nah, saya mau artikelnya itu ditampilkan berdasarkan dari artikel yang terbaru ya teman-teman. Jadi saya buat sini latest. Oke, sekarang kita send di sini. Oke, berhasil kita dapatkan semua datanya. Sekarang saya mau nampilkan satu data aja teman-teman. Cukup mudah. Di sini saya buat index ya teman-teman. Namanya index. Oke, di sini saya rapikan dulu. Sekarang untuk index udah, store udah, untuk show sekarang. Untuk show sama saja, kita copy aja ini, kita pastekan di sini teman-teman. Nah, untuk itu kita find di sini seperti ini. Oke, sekarang kita cek ke postman kita copy aja request ini. Kita duplicate aja. Nah, di sini saya rename namanya show. Saya rapikan aja, saya buat di bawah store aja karena di controllernya itu dia di bawah store ya teman-teman. Nah, di sini saya sisipkan ID-nya. Nah, ID artikelnya di sini. Misalkan 1 atau 2. Coba kita send. Oke, bahasa kita dapatkan ya teman-teman di sini. Nah, sekarang kita coba untuk mengupdate data. Kita copy aja. Bukan di copy, lebih tepatnya kita buat di sini. Nah, untuk index, store, show sudah berhasil kita buat. Sekarang kita eksekusi untuk fungsi update ya teman-teman. Nah, untuk fungsi update sama seperti fungsi store, cuman ada sedikit perbedaan ya teman-teman. Saya copy aja di sini, saya paste di sini, ya kan? Nah, di sini tidak perlu menggunakan autentikasi. Di sini kita ubah menjadi update. Di sininya kita panggil modelnya. Setelah itu kita buat where di sini. Where dari ID mana? ID-nya sudah kita buat di sini. Oke. Nah, setelah itu kita buat pesannya itu berhasil diubah. Oke, seharusnya seperti ini aja. Sekarang kita cek. Kita copy aja yang store. Saya duplikat. Saya rapikan ke bawahnya. Seperti ini. Nah, di sini saya rename menjadi update. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Kita refresh. Kita mempunyai 2 artikel ya teman-teman di sini. Nah, di sini saya mau ganti judul pertama ini menjadi judul pertama terbaru gitu ya, atau terupdate gitu ya. Coba kita buat. Nah, di sini di body kita tambahkan ID-nya di sini. Nah, setelah itu kita buat sini judul pertama terupdate. Yang di sini juga kita buat judul pertama terupdate. Sekarang sebelum saya send, saya hapus dulu ini. Apakah berhasil berfungsi? Apakah validasinya berfungsi? Sekarang kita send. Saya kelupaan di sini seharusnya menggunakan put ya teman-teman, karena dia mengupdate data. Kita send di sini. Oke, berhasil kita munculkan validasinya. Sekarang kita paste lagi. Saya send. Nah, berhasil diupdate teman-teman artikelnya. Cuman masalahnya di sini kok tidak ditampilkan artikel yang diupdate-nya gitu teman-teman. Nah, di sini kita ubah cara mengupdate datanya teman-teman. Nah, cara mengupdate datanya tidak cara seperti ini teman-teman. Coba saya komentar dulu.
Nah, di sini saya buat artikel. Setelah itu saya buat sini artikel, kita panggil modelnya, saya buat find di sini. Kita panggil variabel ID-nya. Nah, setelah itu saya buat sini artikel title sama dengan artikel. Bukan artikel tapi depannya request title. Di sini juga kita ganti jadi body. Nah, yang terakhir kita save artikel save seperti ini. Sekarang kita coba. Seharusnya dia menampilkan artikelnya, teman-teman. Sekarang kita coba. Oke, sebelum itu kita cek dulu ke database ya. Kita refresh di sini. Oke, berhasil lah. Nah, sekarang untuk yang terupdate ini saya ganti menjadi yang terbaru atau yang judul kedua deh ya. Kita coba ubah. Nah, di sini ID kedua kita buat. Nah, di sini judul pertamanya kita ganti jadi judul kedua. Di sini kita ganti jadi kedua. Sekarang kita send. Nah, seharusnya kita langsung dapat di sini data-data artikel yang sudah kita update, teman-teman. Oke, yang terakhir sekarang kita coba delete data, teman-teman. Oke, sekarang kita ke bawah sini. Nah, cukup mudah. Kita copy aja sebenarnya, teman-teman, yang di sini ya. Oke, yang di sini aja kita pastekan di sini. Nah, ini tidak perlu. Hanya saja di sini saya ganti menjadi delete. Di sini juga pesannya saya ganti jadi dihapus. Sekarang kita coba. Kita hapus artikel pertama ya, teman-teman. Oke, sekarang kita coba. Sebelum itu saya save dulu. Untuk ini saya duplikat, saya ganti jadi destroy. Untuk metodenya saya ganti jadi delete. Sekarang kita ubah ini menjadi ID 1 ya, teman-teman. Nah, sekarang kita buat di sini di body-nya ini kita buat kosong semuanya karena di sini kan kita tidak ada menginput suatu data ya, teman-teman. Jadi cukup seperti ini aja. Sekarang saya delete, saya send. Nah, berhasil dihapus, teman-teman. Dia pun juga menampilkan data apa yang dihapus, teman-teman. Sekarang kita coba cek ke database. Oke, berhasil dihapus datanya, teman-teman. Nah, di sini sekarang kita coba implementasikan untuk fitur komentar ya, teman-teman. Nah, sekarang di sini saya mau buat folder baru. Di dalam tab folder artikel kita buat aja di sini namanya comment. Nah, apa aja isi dari komen sini? Ya, di sini saya buat aja yang pertama itu untuk menambahkan komentarnya pastinya. Jadi di sini saya buat aja store. Kita buat request itu post. Yang kedua itu apa? Ya, benar sekali, update komentarnya, teman-teman. Jadi di sini saya buat aja update. Nah, di sini saya ganti jadi put requestnya. Bukan post tapi put. Saya save aja dulu. Nah, yang terakhir yaitu delete komentarnya. Saya tambahkan request baru. Di sini saya rename menjadi destroy dan requestnya itu saya ganti jadi delete. Saya save aja dulu. Nah, setelah itu di sini saya mau pergi ke text editor. Saya pergi ke terminal aja. Saya clear dulu. Saya buat aja di sini PHP artisan make controller. Nah, di sini kita buat kosongan aja controllernya. Saya buat aja di sini artikel comment controller. Oke, enter saja. Nah, sekarang kita pergi ke text editor. Kita pergi ke app http controller article controller. Di sini kita buat public function store. Untuk terminal di text editor saya tersembunyikan dulu. Yang pastinya di sini kita butuh request dan yang kedua itu ID-nya. ID dari mana? ID dari artikelnya. Saya rapikan dulu. Nah, yang kedua sama seperti store, kita copy aja, kita pastekan di sini. Nah, ingat, ini ID bukan dari artikelnya ya, teman-teman, tapi ID dari komentarnya. Jadi di sini saya buat update. Di sini juga saya buat, di sini saya hilangkan dari requestnya karena kita hanya butuh parameter ID-nya aja. Ini ID dari komentar, teman-teman. Buat bisa makan kalian bingung, ya udah deh saya ganti aja di sini artikel ID. Di sini seperti ini aja. Di sini saya buat comment ID. Saya copy, saya pastekan di sini. Ini saya ganti jadi destroy. Oke, sekarang kita copy aja validatornya di bagian sini. Kita copy aja. Sebelum itu kita copy juga yang ininya. Saya pastekan di sini. Nah, validatornya jangan lupa diimport. Yang VSS teman-teman. Nah, title-nya tidak dibutuhkan. Nah, sekarang apa yang kita buat di sini? Ya, sama seperti sebelumnya, kita harus buat relasinya dulu, teman-teman. Maka dari itu kita pergi ke model, ke user. Kita copy aja ini karena setiap user itu mempunyai banyak komentar. Maka kita buat aja di sini hashmany juga ya, teman-teman. Nah, di sini saya buat artikel comment. Oke, saya copy aja. Oke, kita pergi ke artikel controller. Saya copy aja sebenarnya semua ini. Saya pastekan di sini. Nah, setelah itu ini saya ganti jadi comment seperti ini. Misalkan kalian lihat di sini saya mengalami error ya. Untuk text editor saya ini ada kerusakan, jadi mohon dimaklum ya, teman-teman, extensionnya. Oke, title tidak dibutuhkan.
Hanya saja di bagian sini sebenarnya kita butuh artikel ID. Nah, di sini kita masukkan aja artikel ID ini teman-teman. Saya pastikan di sini. Oke, untuk ini saya ganti jadi komen. Ini saya copy aja, saya pastikan di sini. Saya buat di sini komentar berhasil ditambahkan. Oke, sekarang kita coba. Kita pergi ke store. Sebelum itu kita copy aja yang ini. Saya pastikan di bagian sini. Nah, ini kita lupa buat rootnya ya teman-teman. Jadi kita siapkan aja dulu. Kita pergi ke API. Nah, apa aja rootnya? Ya, kita buat aja seperti ini. Apa ya? Post. Kita buat di sini artikel comment. Nah, di sini kita panggil controllernya. Di sini kita panggil controllernya. Artikel comment controller. Kita buat kelas di sini. Kita panggil apa? Fungsi dari store. Oke, cukup seperti ini aja. Sebelum itu kita buat di sini ID-nya. Oke, seperti ini aja. Nah, sekarang kita coba artikel comment. Di sini kita buat ID dari komen dari artikel mana. Sekarang kita cek index, kita send. Sekarang kita seharusnya mendapatkan di sini ada kesalahan ya teman-teman. Coba kita cek lagi di sini. Oke, saya lupa titik koma di sini teman-teman. Saya save lagi, saya send di sini. Oke, kita coba tambahkan di artikel ID 2 ya teman-teman. Saya copy aja ID 2-nya. Ya, nggak usah di apa ya. Nggak usah di copy pun bisa juga kita ketik sendiri. Kita ketik, kita buat di sini 2. Oke. Nah, di body-nya di form data ini kita ketikkan di sini body. Apa yang kita buat di sini? Kita buat aja di sini komentar pertama. Sebelum itu, kita harus login dulu teman-teman. Buat di sini biar token. Nah, di sini kita login dulu, kita send lagi. Kita copy aja. Saya pergi ke store ini. Saya paste di sini biar tokennya saya send sekarang. Di sini ada kesalahan artikel ID. Oke, coba saya lihat di bagian artikel comments. Oke, column not found. Oke, saya tahu permasalahannya teman-teman. Coba kita pergi ke model artikel comment. Tidak ada masalah sih sebenarnya. Coba kita lihat lagi di sini. Artikel ID. Tidak ditemukan kolom artikel ID. Oke, saya tahu permasalahannya teman-teman. Kita pergi ke user model. Seharusnya ini bukan artikel ya teman-teman, tapi artikel comment. Oke, saya save dulu. Sekarang kita coba lagi. Kita send. Oke, berhasil ya teman-teman. Coba kita munculkan validasinya apakah berfungsi validasinya. Saya send di sini. Oke, berhasil validasinya. Sekarang kita coba lihat ke database atau ke table kita ya. Saya refresh di sini. Oke, berhasil lah. Di sini kita sudah membuat satu data komentar teman-teman. Oke, sekarang kita coba buat 2 komentar ya teman-teman di sini. Di sini kita buat aja komentar kedua. Oke, saya send sekarang. Oke, berhasil lah. Saya refresh lagi. Oke, berhasil lah. Nah, sekarang saya mau nambahkan artikel lagi nih. Ini artikelnya cuma 1 ya. Jadi kelihatan tidak kayak kurang aja gitu ya. Jadi kita pergi ke bagian store artikel. Saya buatnya di sini artikel ketiga. Di sini saya buat ketiga. Saya buat di sini, saya pastikan di sini token saya send. Oke, artikel sudah dibuat. Sekarang kita lihat lagi ke database atau table kita. Oke, sudah kita buat ya. Nah, sekarang saya mau coba lihat di index. Saya send sekarang. Oke, berhasil ya. Nah, sebenarnya bisa saja kita munculkan di sini semua komentarnya setiap data ini ya teman-teman. Jadi di bawah updated add ini nanti bakalan muncul komentarnya. Sebenarnya seperti itu sah-sah aja ya teman-teman. Tapi saya kurang suka aja gitu. Karena ketika kita menampilkan komentar itu kan sebenarnya ditampilkan ketika kita melihat detail artikelnya gitu ya. Maka dari itu seharusnya kita tampilkan komentarnya itu di show ini ya teman-teman. Nah, jadi nanti di bawah updated ini muncul gitu komentarnya gitu. Cukup mudah. Sebelum itu kita buat dulu relasinya di sini teman-teman. Ini saya copy aja, saya pastekan ke model artikel. Nah, di sini saya ganti aja jadi komen, teman-teman. Jadi setiap artikel itu mempunyai banyak komentar ya, teman-teman. Oke, sekarang kita coba. Kita pergi ke artikel controller, kita pergi ke show ini. Nah, di sini kita buat aja with dari mana? Dari relasi komen. Nah, ini dapat dari mana? Kita pergi ke model artikel, kita copy paste aja ini. Misalkan kalian buat di sini komentar, maka dari itu di bagian sininya kita buat komentar juga, teman-teman. Oke, sekarang kita coba. Saya send ini, di sini seharusnya muncul ya. Tidak ditemukan relasi komentar. Oke, di sini saya lupa save ya, teman-teman. Saya coba lagi. Saya send. Oke, berhasil kita munculkan komentar-komentarnya. Nah, coba kita panggil artikel dengan ID 3.
seharusnya komentarnya tidak muncul ya teman-teman. Oke, kosong di arahnya. Nah, untuk menambahkan komentar sudah berhasil, menambahkan komentar sudah berhasil. Sekarang kita coba update komentarnya. Kita update di sini. Nah, sebelum itu saya copy aja ini, saya pastekan di sini. Nah, ini tuh ID dari komentar ya teman-teman. Nah, maka dari itu kita cari sini artikel komen dari ID satu aja deh. Kita buat sini komentar pertama update, oke? Nah, sekarang kita pergi ke body, kita coba di raw aja ya teman-teman. Nah, di sini saya ubah dulu jadi JSON ya di sini. Nah, di sini kita buat body. Setelah itu kita apa isinya? Ya, kita buat aja komen. Bukan seperti ini. Komentar pertama update, oke? Sekarang kita lihat lagi ke database atau table kita. Ingat ya, ID 1 teman-teman. Di sini kita ganti jadi ID 1. Sekarang kita coba send. Di sini ada permasalahan. Kenapa ada masalah? Karena kita belum buat rootnya teman-teman. Kita pergi ke api.php, kita buat di sini put artikel comment ID. Ingat ya, ini artikel ID, ini komentar ID, oke? Di sini kita ganti jadi update teman-teman. Sekaligus kita buat aja deh untuk rootnya destroy atau delete komentarnya. Ini kita buat delete. Oke, ini kita ganti jadi destroy. Nah, sekarang kita coba. Sebelum dicoba, kan kita belum buat juga ya fungsinya teman-teman. Saya kelupaan teman-teman. Ya, kita copy aja sebenarnya ini. Saya pastekan di sini. Nah, di sini kita buat artikel comment where update. Where-nya itu dari ID mana? Dari variabel comment ID ini teman-teman. Kita copy aja di sini. Jangan lupa komanya teman-teman. Oke, sudah berhasil. Nah, ini kita tidak perlu. Di sini kita hapus aja. Setelah itu pesannya kita ganti jadi komentar berhasil diubah. Oke, seharusnya sudah berhasil di sini. Nah, sekarang kita copy lagi semua ini. Oke, coba kita pergi ke artikel controller, kita cari yang destroy. Kita copy aja ini, kita persiapkan juga untuk yang destroy-nya teman-teman atau delete komentarnya. Kita pastekan di sini, kita buat di sini artikel comment. Kita copy, kita pastekan di sini. Ini komentar berhasil dihapus. Ini kita ganti jadi komen. Oke, seperti ini saja. Sekarang kita coba. Nah, sekarang yang dari ID 1 atau komentar ID 1 saya update menjadi komentar pertama updated. Kita send sekarang. Oke, komentar berhasil diubah teman-teman. Nah, di sini sebenarnya kalian sudah tahu lah ya masalahnya apa ini. Yap, benar sekali. Cara penggunaan update-nya bukan seperti ini teman-teman. Ya, kita ganti jadi ini saya komentar aja. Saya buat baru di sini. Saya buat di sini artikel comment find comment ID comment body sama dengan request body. Setelah itu saya save seperti ini. Sekarang kita coba lagi. Sebelum itu saya refresh dulu. Nah, sekarang saya mau update komentar yang kedua ya teman-teman. Sekarang kita coba. Di sini saya ganti jadi ID 2. Ini saya ganti jadi komentar kedua. Sebelum itu saya mau coba dulu validasinya teman-teman. Jadi di sini saya buat none dulu, saya send. Apakah validasinya bekerja? Oke, bekerja ya teman-teman validasinya. Sekarang kita coba lagi yang di bagian raw, saya send lagi sekarang. Di sini ada permasalahannya ya teman-teman. Artikel comment find. Di sini seharusnya sama dengan ya teman-teman. Sekarang kita coba lagi. Saya send sekarang. Oke, berhasil ya. Sekarang kita coba lihat ke table kita. Kita refresh. Oke, komentar kedua berhasil kita update ya. Nah, sekarang kita coba delete komentarnya teman-teman. Sekarang kita coba ke Postman. Kita copy aja ini, saya pastekan di sini. Nah, cukup mudah, tinggal send aja teman-teman. Seharusnya kita langsung didapatkan respon seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita coba ke database, kita lihat. Oke, berhasil dihapus ya teman-teman komentarnya. Jika kalian perhatikan di sini sebenarnya tutorial kita sudah selesai ya teman-teman. Cuman saya ada merasa kurang di sini teman-teman. Apa itu? Jika kalian perhatikan di update, comment, delete comment, dan juga update artikel dan destroy atau delete artikel. Di sini kita tidak memvalidasi siapa user yang update artikel ini, apakah dia pemilik artikel ini gitu. Dan sama juga seperti komentar gitu. Oke, sekarang kita coba pergi ke text editor, kita pergi ke HTTP controller, di bagian artikel dulu deh kita coba ya, di bagian update ini teman-teman. Nah, di sini kita buat if dulu teman-teman. If Oke, di sini kita copy aja, kita pastekan di sini. Nah, di sini kita buat if jika apakah user yang sedang login sama, apakah tidak sama
dengan pemilik artikel. Jadi saya buat sini artikel sama dengan user ID. Jika tidak sama dengan, maka kita buat return di sini teman-teman. Apa returnnya? Yap, benar sekali. Di sini kita buat 403 teman-teman. Setelah itu di sini saya buat datanya kosong atau datanya tidak perlu deh. Nah, di sini saya buat false. Di sini saya buat artikel tidak berhasil, atau kita buat di sini kamu bukan pemilik artikel. Kamu bukan pemilik artikel. Oke, sekarang kita coba di sini. Kita pergi ke Postman, kita login dulu. Kita kebanyakan ini ya, kebanyakan login ya. Jadi ada banyak token yang nganggur gitu. Tinggal menunggu expire aja teman-teman. Kita copy aja di sini. Setelah itu kita pergi ke update. Nah, di sini, bukan di komentar tapi di update-nya artikel. Nah, kalian perhatikan sini, artikelnya ada berapa nih di sini. Oke, kita coba update di artikel 2. Nah, cuman kita coba login menggunakan user 2 teman-teman. Karena kan ini dia user ID 1 ya teman-teman. Jadi kita coba login menggunakan user ID 2. Kita send lagi, kita copy, kita klik di bagian update, coba kita send sekarang. Seharusnya error teman-teman. Oke, error ya teman-teman. Nah, sekarang sebenarnya ini kita bisa modifikasi ya teman-teman errornya. Cuman ya terserah kalian mau modifikasinya seperti apa. Intinya saya berusaha untuk membuat sesimpel mungkin ya teman-teman. Oke, nah di sini kita coba buat authorization-nya, kita send. Nah, 403 teman-teman. Kamu bukan pemilik artikel. Oke, ini ada typo ya teman-teman. Oke, nah kita lakukan hal yang sama seperti yang lainnya teman-teman. Ini kita copy, ini kita pastekan ke sini. Sebelum itu kita copy juga yang ininya. Ini kita pastekan di sini. Nah, sekarang kita lakukan hal yang sama seperti di komentar juga. Di bagian update, ini kita copy, lebih tepatnya di paste ya teman-teman. Ini kita copy, ini kita paste di sini. Ini kita copy juga, yang ini kita pastekan ke sini. Nah, setelah itu kita buat sini kamu bukan pemilik komentar. Oke, sekarang kita copy juga ini, kita pastekan di sini. Ini kita copy, kita pastekan di sini. Oke, seharusnya sudah oke teman-teman. Sekarang kita coba di bagian ini, kita copy dulu deh tokennya. Kita coba di bagian destroy. Kita buat di sini bearer token, kita send. Ada kesalahan di sini sepertinya. Bearer token kita paste di sini. Oke. Coba kita lihat lagi di sini di bagian artikel controllernya. Oke, ini seharusnya sudah benar. Ini juga sudah benar. Coba kita cek dulu deh tokennya benar apa enggak sih. Kita paste di sini, kita send. Oke, berhasil ya. Coba kita destroy lagi, kita delete, kita send lagi. User ID tidak ditemukan. Di sini dia salah teman-teman. Artikel. Di bagian sini udah benar. Coba bagian update-nya lagi deh. Kita send lagi. Oke, benar ya di sini. Di sini masalahnya apa ya? Oke. Jangan lupa di save ya teman-teman. Ini semuanya saya save dulu deh, biar rapi dulu. Ini saya save, yang ini saya save, yang ini saya save. Saya close dulu semuanya biar enak dilihat teman-teman. Ini saya cukup kepusingan ya teman-teman. Ini saya close. Saya save dulu deh. Saya save ini, saya close semuanya. Coba kita cek lagi yang di bagian destroy-nya ini. Oke, saya tahu masalahnya teman-teman. Di sini artikel ID 1 tidak ditemukan ya teman-teman, karena ya bisa kalian buat deh responnya sebenarnya teman-teman. Tapi ya untuk mempersingkat durasi ya saya skip aja ya teman-teman. Karena ya sebenarnya sama aja gitu teman-teman. Kalian untuk masalah kondisinya gitu. Kalian buat aja di sini if, setelah itu kalian return responnya gitu, oke? Nah, di sini artikel ID 1 tidak ada, jadi kita coba artikel ID 2. Oke, saya send sekarang. Oke, berhasil ya teman-teman. Kamu bukan pemilik artikel. Nah, coba saya sebelum saya coba pemilik aslinya, saya coba semuanya dulu ya teman-teman. Di bagian update, kita buat authorization-nya. Ini kita buat bearer token, kita pastekan di sini, kita send. Ada masalah lagi ya teman-teman. Oke, kita coba. Artikel komen 2 tidak ditemukan. Coba kita cek apakah ada. Tidak ada ya teman-teman, karena sudah kita hapus. Sekarang kita ganti jadi 1. Kita send. Oke, berhasil ya. Kamu bukan pemilik komentar. Dan juga yang bagian destroy kita ganti di sini 1. Saya buat di sini bearer token. Saya pastekan di sini. Saya send. Oke, berhasil. Sekarang kita coba hapus menggunakan pemiliknya gitu. Ini kita buat .com, saya buat user@example.com, saya send, saya dapat tokennya, saya copy, saya coba saya coba delete deh di bagian ini atau update aja deh. Di komentar pertama updated di ID 1. Oke, saya coba ini saya ganti menjadi komentar pertama terbaru. Saya update menggunakan ownernya. Saya send. Oke, berhasil teman-teman. Sekarang saya refresh.
Oke, berhasil diubah. Kenapa? Karena kita login menggunakan user pemilik komentarnya, teman-teman. Oke, nah di sini ada beberapa masalah lagi nih, teman-teman. Apa itu? Coba kita pergi ke bagian bagian apa ya? Bagian show deh. Nah, sekarang kita cari artikel, mungkin artikel 2 ya. Artikel 2 kita cek, kita send. Oke, berhasil kita dapat ya. Nah, di sini saya ada mengalami apa ya? Mengalami masalah gitu di bagian untuk, jika kita lihat di sini data created ad-nya dan updated ad-nya itu apa, teman-teman? Kurang bagus dilihat ya, teman-teman. Jadi kita rapikan dulu, teman-teman, di sini. Nah, untuk cara merapikannya gimana gitu ya? Mungkin kalian bingung gitu kan? Coba kalian pergi ke artikel controller, kalian perhatikan di bagian show. Nah, gimana cara ininya? Cara mengubah format dari created ad dan updated ini, teman-teman. Nah, sebenarnya ada solusinya, teman-teman. Di sini saya mau buat resource baru. Kita ketik aja PHP artisan make resource. Kita ketik dulu deh. PHP artisan seperti ini. Kita cari di sini make yang namanya resource. Nah ini dia, teman-teman, make resource. Sekarang kita ketik aja PHP. Kita buat itu di terminal aja, PHP artisan make resource seperti ini. Nah, nama resource-nya apa? Nah, saya buat aja di sini article show, teman-teman. Saya enter saja. Nah, sekarang kita pergi ke text editor, kita berhasil mendapatkan resource di sini. Nah, kita panggil aja, teman-teman, resource-nya. Di bagian show ini, nah, dikarenakan dia satu data, jadi kita buat aja object, teman-teman. Kita buat sini new article show, enter saja. Jangan lupa diimport di atasnya. Ini saya close dulu. Jangan lupa diimport ya resource-nya. Kita beri ke show lagi. Di sini saya masukkan variabel artikelnya. Oke. Nah, setelah itu di bagian artikel show ini saya ganti aja returnnya. Misalkan apa aja nih yang mau saya tampilkan? Misalkan ID. Coba kita cek lagi, di sini ada ID, ada user ID, title, body, created ad, updated ad. Udah banyak banget ya. Kita coba deh satu-satu. This ID. Nih saya copy paste saja. 1 2 3 4 5 6 6 ada 6 ya. Ada 7 data. 3 4. Oke, yang ini user ID, yang ini apa ya? Title, body, created ad, updated ad. Oke, nah di sini saya coba hapus dulu semuanya. Jadi saya cuma menampilkan data ini aja, teman-teman. Sekarang kita coba send lagi. Oke, berhasil kita tampilkan seperti ini ya. Nah, misalkan saya mau ngilangin user ID, bisa. Ini saya komentar aja, saya send. Berhasil ya, teman-teman. Atau kita buat sini author ya kan. Nah, setelah itu di bagian user model, di bagian sini user model. Nah, sini saya mau buat relasi lagi, teman-teman. Public function users, siapa pemilik usernya gitu. User, kita buat relasi di sini ke table user. Return belongs to. Oke. User model. Oke. Jadi siapa pemilik artikel ini, teman-teman? Kita buat aja belongs to seperti ini. Oke, relasinya. Nah, sekarang kita pergi ke artikel show. Nah, di sini kita ketik aja sini user name. Nah, sekarang kita coba lihat hasilnya. Kita send. Ada masalah di sini, teman-teman. This user name. Coba saya buat seperti ini. Saya refresh. Tidak bekerja, teman-teman. Coba saya ganti, ini bukan user tapi owner. Coba ya, owner. Saya pergi ke artikel show sini, saya buat sini owner. Oke, saya ada kesalahan, teman-teman. Bukan di sini ditulisnya, teman-teman. Saya cut aja. Seharusnya di artikel model, teman-teman. Saya pastekan di sini, ini saya buat di user. Oke, sekarang kita ini saya save lagi. Saya pergi ke artikel show. Nah, di sini saya buat di user. Nah, sekarang saya save, saya send sekarang. Oke, berhasil kita dapat ya, teman-teman. Nah, di sini untuk created ad dan updated ad-nya bisa kita modifikasi, teman-teman. Di sini caranya ya, dikarenakan kita menggunakan Carbon, kita buatnya di sini format DMJ. Nah, di sini juga kita buat format DMJ karena saya udah hafal ya, teman-teman, untuk masalah format Carbon ini. Jadi jika untuk menampilkan data seperti ini, nah 22 Juni 2022 dia formatnya seperti ini, D kecil, M-nya besar, C-nya besar. Oke, coba saya buat D-nya besar. Apa yang terjadi di sini? Saya send, jadinya dia menampilkan harinya, teman-teman. Oke, saya unduh lagi. Nah, gimana cara menampilkan komentarnya? Cukup mudah. Kita buat sini komen. Nah, setelah itu saya ketikkan di sini this comment seperti ini. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari artikel ini, dari komentar ini. Bukan komen tapi komentar. Ini saya copy aja, saya pastekan di bagian artikel show. Ini saya ganti jadi komentar. Oke, saya save,
Saya send sekarang. Oke, berhasil kita dapat komentarnya teman-teman di bawahnya. Nah, sekarang kita coba pergi ke index. Kita send. Nah, di sini kita mempunyai 2 artikel ya teman-teman. Saya tambahkan lagi. Mungkin 2 artikel lagi deh. Saya pergi ke body. Ini artikel ketiga, keempat. Ini saya buat keempat. Saya send. Oke, berhasil. Di sini saya buat kelima. Saya send lagi. Oke, berhasil. Saya buat sini ke-6. Saya send lagi. Oke, berhasil. Sekarang kita coba lihat di database atau ke table kita. Kita refresh. Oke, kita bisa mendapatkan 5 data artikel. Sekarang gimana caranya? Misalkan saya di bagian frontend nih, saya butuh pagination gitu. Saya nggak mau, misalkan saya punya 1000 data, saya nggak mau ditampilkan 1000 datanya semuanya gitu, kan bakalan berat gitu websitenya ya. Maka dari itu kita bisa buat pagination teman-teman di sini. Nah, maka dari itu kita pergi ke bagian article controller di bagian sini, di sini. Nah, kita buat aja sini paginate. Mau berapa artikel yang dimunculkan pertama? Misalkan saya mau buat 2 artikel pertama deh. Misalkan di sini saya mau buat 2 artikel aja yang dimunculkan. Nah, sekarang saya send di bagian index seperti ini. Nah, secara otomatis Laravel bakalan membuatkan data untuk informasi-informasi pagination kalian teman-teman. Di sini ada linknya juga, ada from, ada last path, dan lain-lain sebagainya ya teman-teman. Oke, untuk video cara membuat API mini block sampai di sini saja. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sebenarnya untuk masalah style coding itu tergantung teman-teman ya. Untuk style coding saya itu ya seperti inilah teman-teman. Misalkan kalian ada yang lebih simple lagi cara codingnya atau lebih mantap lagi ya codingnya, ya itu lebih bagus teman-teman. Jadi ya intinya dari video kali ini saya berusaha untuk mengajari kalian secara basicnya seperti apa, cara membuat CRUD secara basicnya seperti apa, membuat relasi seperti apa, resource seperti apa, pagination seperti apa. Oke, semoga bermanfaat ya di video kali ini. Sampai jumpa.